Oke, kita mulai ya. Di sini kita bahas tentang sistem persamaan linier. Bentuk persamaan linier, nah ini bentuk persamaan linier. Ini seperti ini. A1 X1 tambah A2 X2 ya, tambah dan seterusnya, ini maksudnya ya, seterusnya sampai AN XN sama dengan B. Nah, ini bentuk persamaan linier. Masing-masing ini apa di sini? A1, A2, dan seterusnya sampai AN kita sebut sebagai koefisien. Kemudian X1, X2, dan seterusnya kita sebut unknown atau disingkat anu. Di sini tulisnya anu ya. Unknown ya. Ya, ini boleh aja Anda tulis anu gitu ya. B disebut konstan. Nah, jadi ini sebutnya koefisien, ini disebut sebagai unknown X1, X2 ya. B ini kita sebut sebagai suku konstan. Artinya suatu nilai tetap. Solusi persamaan linier adalah sebuah himpunan bilangan terurut yang jika disubstitusikan ke dalam persamaan linier menjadi valid. Ya. Contohnya seperti ini. Solusi dari persamaan linier 2x min 3y plus z sama dengan 5 adalah, jadi solusi ini apa? Berarti ini sebagai koefisiennya, ini sebagai unknown-nya, ini sebagai konstannya. Nah, berarti unknown-nya ini kita tentukan ya, kita cari gitu ya. Nah, di sini untuk persamaan linier seperti ini ya kita bisa ya, kalau ini kita karena cuma ada satu persamaan ya tentunya kita harus tebak-tebak nih ya. Kita nggak bisa melakukan dengan cara mencari dengan model satu formula ya, tapi harus ditebak-tebak ya. Karena ada 3 unknown-nya ya. 3 unknown. Ini 3 unknown itu sebenarnya kalau bisa dicari ini harus ada 3 persamaan, tapi ini karena hanya ada satu ya kita tebak-tebak. Nah, misalnya kurang lebih ya di sini didapatkan bahwa X1-nya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan 2 dan Z-nya sama dengan 9. Maksudnya adalah nilai X-nya ini kita masukkan ke sini, berarti 2 kali 1 2 ya. Berarti 2 dikurangi 3 kali Y, 3 kurangi 2 kali 2 ya, berarti 6. Berarti 2 dikurangi 6 minus 4 ya. Minus 4 ya, minus 4. Kemudian tambah Z. Z-nya 9, jadi minus 4 tambah 9. Berarti hasilnya adalah 5. Ya, jadi ini solusinya. Ya. Nah, tetapi kalau X-nya ini kita ganti sama dengan 9. Kemudian Y-nya sama dengan 1. Kemudian Z-nya sama dengan 2. Bukan solusi persamaan linier. Kenapa? Karena ini dimasukkan, Anda tidak akan mendapatkan nilai 5. Ya, jadi disebut persamaan linier kalau nilai-nilai unknown ini atau anu ini kita masukkan nilai, bisa masukkan nilai konstannya ini. Tapi kalau ini jika kita masukkan angka lain dan tidak bisa menghasilkan 5, maka bukan solusi persamaan linier. Jadi walaupun ini angkanya sama, tapi kan dibalik nih ya. Ini jadi X-nya, Y-nya jadi ke sini, kemudian 2-nya jadi ke Z. Tidak bisa. Ya, jadi tidak akan temukan nilai 5. Nah, kemudian sistem persamaan linier SPL, sehimpunan persamaan linier menjadi satu kesatuan. Ya, dibuat jadi suatu himpunan ya. Jadi sistem persamaan linier kalau kita buat satu himpunan begini, maka menjadi A11 X1 tambah A12 X2 dan seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1. A21 X1, A22 X2 tambah dan seterusnya ya, sampai A2N XN. Jadi ini maksudnya adalah di baris ke, ya ini kalau seperti matrik ya, seperti matrik ini jadi baris ke 1 kolom ke 1 ya. Jadi makanya ini baris kedua di kolom ke 1 dan seterusnya ya, makanya ini hanya satu tetap ya karena ini baris ke 1, ini baris kedua. Nah, kemudian ke bawah terus atau M di sini M di semuanya bentuk M di sini. Terus maka AM1 X1, AM2 X2 dan seterusnya AMN XN sama dengan BM.
Ya, jadi ini bisa menjadi suatu bentuk himpunan persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear di atas mempunyai n unkenawan, ya, mempunyai n unkenawan dan m persamaan. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, berapa persamaan dan berapa n kenawan ya. Jadi kalau sini x1, x2 ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini n kenawannya. Ya, jadi di atas mempunyai n unkenawan dan m persamaan. Nah, misalnya yang sederhana ya. Ini sebenarnya Anda sudah dapat waktu di sekolah menengah atas ya. Solusi setiap persamaan linear yang dapat dalam sistem tersebut. Misalnya contoh 2x plus y sama dengan minus 5. Kemudian min 3x min 2y sama dengan 12. Nah, ini dicari solusinya adalah berarti harus tentukan nilai x dan nilai y-nya. Nah, di sini sudah langsung jawabannya ya. Ya, ini di buku ini sudah langsung jawabannya karena ini sudah dipelajari sebelumnya, tapi ini saya ulang supaya mungkin ada yang nggak lupa ya. Coba ini sudah saya buat sedikit di sini. Nah, jadi ada persamaan ini. Nah, ini saya pindahkan ke Excel ya, biar enak melihatnya. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya ini kan caranya kita bisa menggunakan dengan cara eliminasi. Cara eliminasi artinya salah satu koefisien di sini harus dihilangkan dulu. Ya. Unkenawannya ini yang unkenawannya ya, koefisien sama unkenawannya ini harus dihilangkan dulu supaya kita bisa menemukan. Nah, Anda mau hilangkan dulu yang x-nya atau y-nya, ya bebas. Nah, saya contohkan misalnya di sini saya mau hilangkan y-nya nih, ya hilangkan y-nya. Berarti persamaan atas dengan y-nya ini kan ini 2y, ini y. Nah, supaya ini kan sudah plus, sudah minus, sebenarnya tinggal dijumlahkan. Ya, tinggal dijumlahkan, hanya kalau ini dijumlahkan kan enggak 0 ya. Maka supaya 0 apa? Di sini yang atasnya saya kalikan 2. Saya kalikan 2 berarti ya otomatis ini juga dikalikan 2. Ini kalikan 2, ini kalikan 2. Sehingga yang bawah kalikan 2, yang bawah tetap, yaitu kalikan 1. Ya, sehingga yang atas setelah dikalikan, yang 2 kali 2 berarti 4x, plus 2y, min 5 kali 2 berarti min 10. Nah, bawahnya nggak ada perubahan, min 3x, min 2y sama dengan 12. Kemudian kita jumlahkan, nah ini otomatis ya, kan ini kan plus minus ya, jumlahkan berarti 2y min 2y, ya berarti 0. Nah, kemudian 4x plus min 3x berarti x. Berarti x plus 0 sama dengan 2, berarti ya udah, berarti x plus 0 ya x. Berarti x dapat nilainya 2. Nah, sudah dapat kita nilai x-nya 2, nilai 2 ini kita masukkan ke sini. Ke salah satu persamaan ini, boleh yang atas, boleh yang bawah, sama saja. Akan mendapatkan hasil yang sama. Ini saya masukkan ke yang atas ya. X-nya saya masukkan atas ke sini. Sehingga di sini 2, x-nya ganti 2, berarti 2 kali 2 tambah y sama dengan minus 5. Ya, nah di sini berarti y sama dengan ini dipindahkan ke sini. Ya, dari ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan. Berarti min 5, 2 kali 2, 4, kurangin min 4. Ya, karena ini plus, pindah ke sini jadi minus, jadi min 5, kurangin 4, berarti hasilnya adalah min 9. Nah, ini adalah dapat, solusinya adalah x sama dengan 2 dan y-nya sama dengan min 9. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, sehingga dapat ini hasilnya. Nah, sedangkan kalau misalnya x0 y5 bukan min 5 ya, ini bukan solusi SPL karena hanya merupakan solusi persamaannya yang pertama saja. Jadi kalau ini dimasukkan x0, nah ini masukin 0, y sama dengan min 5, udah min 5 sama dengan min 5. Betul yang atas. Tapi yang bawah kalau ini kita masukkan 0 ya, 0 berarti di sini 0, kemudian min 2y berarti min 2 kali min 5 berarti 10. Min 2 kali min 5 ya, berarti 10. 10 sama dengan 12 kan, bukan ya, jadi bukan solusi ya. Nah, tapi kalau yang ini Anda mau masukkan ya dengan tadi yang kita menggunakan eliminasi seperti ini, maka akan didapatkan solusi dua-duanya untuk dengan angka ini, untuk yang persamaan atas ataupun persamaan bawah dengan cara eliminasi. Ya, karena hanya jadi yang pertama saja yang merupakan solusi. Jadi kalau tidak menghasilkan berarti bukan solusi. Dalam satu sistem persamaan linear mempunyai 3 kemungkinan banyaknya solusi, yaitu solusi tunggal, solusi tak hingga banyaknya, dan tak ada solusi. Nah, jadi kalau bisa solusinya satu tunggal berarti satu ya, artinya ini tunggal ya, hanya ada satu ya.
Kemudian solusi tak hingga banyaknya. Nah, ini saja solusi tapi angkanya bisa misalnya 29, misalnya angka yang lain juga bisa. Jadi banyak angka yang bisa gitu. Nah, itu solusi tak hingga banyaknya artinya ya bisa banyak gitu ya. Kemudian ada solusi tak satu pun angka kalau kita masukkan dapat menyelesaikan solusi persamaan ini. Berarti itu tidak ada solusi. Nah, kalau dibentuk grafik seperti apa? Tunggal, solusi tak hingga banyaknya sama tak ada solusi. Ya, jadi ketiga kemungkinan banyak solusi dapat digambarkan sebagai kombinasi dua buah garis pada bidang X dan Y, yaitu nah kita tarik ini X-nya, ini Y-nya. Nah, ini berarti solusi ya berpotongan pada satu titik, maka sebutnya solusi tunggal. Jadi persamaan dua ini kalau kita bentuk menjadi persamaan, jadi X dan Y-nya Anda masukkan nilai-nilai ya. Anda masukkan nilai-nilai sampai suatu saat ini persamaan, artinya ini misalnya dua persamaan ya. 2x plus y misalnya min 5, min 3x min 2y sama dengan 12. Anda masukkan misalnya ini membentuk garis yang ke sini, ini membentuk garis ke sini. Nah, ketemu di satu titik. Nah, ini sebutnya sebagai solusi tunggal. Nah, ternyata kalau dimasukkan dua-duanya itu berdempetan, ya sama gitu, sama. Maka dikatakan adalah berimpit, sama dengan berpotongan pada tak hingga banyaknya titik, solusi tak hingga banyaknya. Jadi ada solusi, tapi banyak ini carinya kalau udah seperti ini. Ya. Nah, bisa juga begini sudah dimasukkan sejajar aja dia, ya sejajar aja, tak berpotongan pada satu titik pun, maka dikatakan tidak ada solusi. Bisa juga nanti seperti ini. Sistem persamaan linear yang punya solusi, baik solusi tunggal maupun solusi tak hingga, jadi dua ya, solusi tunggal sama solusi tak hingga, disebut konsisten. Nah, jika tak mempunyai solusi disebut tak konsisten. Nah, jadi dua ini sebutnya konsisten, kalau ini sebutnya tidak konsisten. Oke, nah itu dasar ya, ini dasar mengenai sistem persamaan linear. Nah, ini ada latihan, nanti bisa Anda kerjakan ya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi langsung ke berikutnya, eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini kita kembali ke persamaan tadi. Ya. Jadi ini satu metode untuk bagaimana kita bisa menemukan nilai unknown-nya, tapi dengan pendekatan namanya eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini ada beberapa teorema, ya. Kita coba lihat. Ya, jadi ini sama seperti yang tadi sudah di atas dibahas A11 X1, soal linear itu seperti ini A12 X2 dan seterusnya sampai A1N Xn B1. Ya, dan seterusnya sampai seperti ini ya, AM1 AM2 X2 dan seterusnya sampai AMN Xn sama dengan Bn dapat dinyatakan sebagai perkalian matrik. Nah, bentuk ini kalau kita buat matrik, jadi kita pembahasannya yang sudah kita bahas mengenai matrik ya. Nah, ini bisa dibentuk menjadi AX sama dengan B. Ya. A disebut matrik koefisien berordo M kali N. Nah, kalau koefisien berarti angka-angka ini ya. Ini koefisien. A11, A21, AM1, AMN ini koefisien. Ya. X disebut matrik unknown, unknown. Suka agak ya. Unknown berordo N kali 1 dan disebut ya, dan B disebut sebagai matriks suku konstan berordo M kali I kali 1. Maaf ya, kali 1. Maka kita buat jadi seperti ini, berarti A-nya adalah apa? Nah, semua koefisiennya kita masukkan menjadi bentuk matriks. A11, A12 dan seterusnya sampai A1N. Terus ke bawah A21, A22 sampai seterusnya sesuai jumlah persamaannya. Kemudian X-nya adalah X1, X2 yang unknown-nya ya. X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Kemudian untuk konstannya ya adalah B1, B2 dan seterusnya sampai Bn. Nah, berdasarkan pengalaman di SMU ya ini. Jadi mungkin sedikit-sedikit kalau ada ingat-ingat, ini saya kira pernah ya sedikit dibahas di matematika. Penyelesaian sistem persamaan linear tidak mengubah unknown, tapi hanya mengoperasikan secara aritmetik. Koefisien dibuat menjadi 0, sehingga dengan sendirinya berkesan hilang, ya, dan suku konstan. Karena itu SPL ya, dapat diubah menjadi matrik lengkap. Ini maksudnya kalimat ini dibuat menjadi 0, sehingga dengan sendirinya berkesan hilang. Maksudnya tadi nih, ya, di kalimat ini tuh maksudnya ini yang tadi. Nah, ini dibuat 0, ya. Jadi
hilangkan dulu salah satu suku. Jadi kalau ini waktu Anda belajar di SMA, untuk bisa menemukan persamaan ini, menemukan solusi dari dua persamaan ini, hilangkan dulu Y-nya atau hilangkan X-nya. Maksudnya dibuat 0 itu seperti itu. Jadi kalimat aja kan ini adalah dibuat menjadi 0, sehingga adanya berkesan hilang. Ya. Nah itu maksudnya statement ini adalah ini. Ya. Dinolkan salah satu. Ya. Sehingga supaya kita bisa menghitung nilai X atau nilai Y-nya. Karena itu, SPL dapat diubah menjadi matrik lengkap atau matrik yang diperluas. Nah, ini bisa disamakan dengan augmented matrix. Ya. Jadi matrik yang diperluas atau augmented matrix, sehingga secara umum matrik lengkap dibuat seperti ini. Jadi angka ini tadi kan, jadi statement di sini adalah bahwa ini dalam matrik ini bisa seolah-olah dihilangkan dulu angka. Jadi yang kita ambil cuma A-nya dan B-nya, sehingga menjadi seperti ini. Ya, A11, A12 dan seterusnya sampai A1L, terus kasih sedikit garis putus-putus untuk membedakan. Sebenarnya ini satu matrik gitu ya, tapi supaya terlihat batasnya bahwa ini sebagai koefisien, ini sebagai konstan. Ya, angka tidak dimasukkan. Ya, seolah-olah dihilangkan. Terlihat pada matrik di atas, matrik koefisien A diperluas dengan menambahkan satu kolom ya, yang berisikan matrik suku konstan. Jadi A ini ditambahkan B ini, jadi masuk ke sini. Nah, ini seperti ini. Nah, berikut, ya ini kita mulai sedikit masuk lagi. Berikut diberikan ada istilahnya namanya matrik lengkap yang sederhana, yaitu yang solusinya mudah didapat. Ciri-ciri hanya dilihat dari entry yang merupakan matrik koefisien dan dilihat dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan ya. Jadi ya, matrik koefisien yang dilihat dari kiri ke kanan. Di sini ada yang namanya adalah nanti matrik eselon baris tereduksi. Nah, ini cirinya apa? Matrik eselon baris tereduksi. Ada 4 ciri. Ya, ini ya. Ya, diperhatikan di sini. Pada setiap baris, entry tak nol yang pertama adalah 1. Dan 1 ini disebut sebagai 1 utama. Nah, ini maksudnya apa ya? Maksudnya begini. Jadi kalau kita punya matrik, nah, yang ini kita sebut 1 utama nih. Nah, ini 1 utama. Jadi yang ini ya, baris yang ciri yang pertama ini, pada setiap baris entry tak nol yang pertama adalah 1. Dan 1 ini disebut sebagai 1 utama. Nah, ini 1 ini. 1 utama. Ya, jadi ini 1 terus saya tulis angka 1 maksudnya bahwa ini yang dimaksud 1 utama. Berarti ini apa? Ini juga 1 utama. Nah, tapi ke bawahnya kita lihat ke ciri yang lainnya ya. Jadi statement yang pertama adalah maksudnya yang ini 1 utama. Kemudian jika terdapat baris 0, nah, baris 0 berarti 1 baris 0 diletakkan pada baris yang terbawah. Nah, jadi kalau ada 0 semua, taruh paling bawah. 0, taruh paling bawah. Ya, 1 baris. Nah, ini makanya 2 di sini. Kemudian pada 2 baris yang berurutan, nah 2 baris berarti misalnya baris ke-1, baris ke-2, letak 1 utama pada baris yang lebih bawah terletak lebih ke kanan. Maksudnya gini. Nah, ini ada baris 2 baris, ada 1 utama juga. Nah, 1 utama ini adalah di sebelah sini. Ya, 1 utama di sebelah sini. Nah, terus kemudian ada kalimat di sini lebih ke kanan. Ya, di sini lebih kanan. Kalau ada lagi, ini lebih ke kanan lagi. Ada lagi terus lebih ke kanan. Jadi 1 utama. Ini sebutnya 1 utama. Jadi maksudnya angka 1 ya. Nah, kita punya sebagai angka 1 utama. Pada setiap kolom, jika terdapat 1 utama, entry yang lain 0. Nah, ini maksudnya adalah gini. Kalau ini 1 utama, maka ini jadi 0. Ini pun jadi 0. Kalau ini 1 di sini, ini pun 0. Yang ke sini pun 0. Ini 1 utama, maka di sini 0. Sininya juga nanti 0. Nah, ini 4. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 ciri. Adalah sebagai matrik eselon baris tereduksi. Ya. Nah, ini disebut matrik baris tereduksi. Kalau memenuhi 4 ini. Tapi jika hanya memenuhi ciri 1, 2, dan 3, disebut matrik eselon baris. Nah, tereduksinya jadi hilang. Nah, ini ya bedakan. Jadi kalau ternyata dari matrik yang itu adalah memenuhi 3 ini, ya jadi bisa jadi maksudnya gini. Ini mungkin berisi angka 4 gitu misalnya.
Nah, ini berarti artinya apa? Ini berarti yang nomor 4 tidak terpenuhi. Hanya terpenuhi 3, yaitu maka ini disebut sebagai matriks echelon baris. Tapi kalau ini juga sudah 0, terus yang lain juga 0, semua juga 0, maka kita bisa katakan sebagai matriks echelon baris tereduksi. Nah, ini untuk apa fungsinya? Nah, nanti bergunanya pada saat kita berikutnya ini bahas tentang eliminasi Gauss ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Jika kita telah mempunyai matriks lengkap yang berbentuk ya, nah, ini matriks lengkap yang berbentuk matriks echelon baris tereduksi, maka solusi SPL atau sistem persamaan linear menjadi mudah ditemukan. Ya, jadi kalau kita sudah punya matriks lengkap yang berbentuk matriks echelon baris tereduksi, maka solusinya SPL-nya jadi mudah dikerjakan. Matriks lengkap di sini ada istilah matriks lengkap ya. Matriks lengkap itu bagaimana, mungkin ada pertanyaan. Seperti ini contohnya. Pandang matriks lengkap berikut nih, matriks lengkap. Ya. Nah, di sini sudah terbentuk. Nah, ini terpenuhi syarat semua nih, ya. Kalau lihat di sini, yang satu, maaf ya. Yang satu di sini adalah setiap baris internal adalah satu. Nah, satu seperti satu utama. Ini udah satu utama, guys. Ini udah satu utama. Kemudian jika terdapat baris 0 diletakkan pada baris terbawah. Ya, ini nggak ada baris 0 ya. Jadi kalau ada diletakkan di sini kalau ada. Ini tidak ada baris 0. Jika dua baris yang berurutan, letak satu utama pada baris lebih bawah terletak lebih ke kanan. Ini juga lebih kanan ya satunya. Kemudian yang terakhir di sini, pada setiap kolom jika terdapat satu utama entry yang lain 0. Nah, ini yang lain 0 kan di sini. Nah, kemudian sebagai matriks lengkap apa? Di sini ada konstannya. 1, min 1, 2, dan 4. Maka jika kita kembalikan bentuk SPL, sistem persamaan linear, menjadi 1x1 plus 0x2, 0 ya, plus 0x3 sama dengan min 1. Kemudian 0x1 tambah 1x2 tambah 0x3 sama dengan 2. Kemudian 0x1 tambah 0x2 tambah 1x3 sama dengan 4. Semuanya 0. Ya sudah, berarti kita sudah dapat x1, x2, dan x3. Maka apa? x1-nya sama dengan min 1, x2-nya sama dengan 2, x3-nya sama dengan 4. Nah, konsep ini apa? Konsep ini maksudnya apa di sini? Nah, jadi artinya nanti kalau kita mempunyai satu persamaan, kita arahkan supaya bentuknya itu menjadi seperti ini. Supaya nanti kita bisa membentuk solusinya. Walaupun mungkin dalam kenyataannya bisa jadi ini bentuknya, kalau bentuknya bisa ini ya, kalau bentuknya persamaan linear itu bisa berbentuk seperti ini ya, 3 kali 3 begini ya. Nah, bisa jadi ada menemukan persamaannya itu jumlah kenawannya itu lebih banyak daripada jumlah baris. Nah, kalau seperti itu mungkin kita tidak bisa langsung menemukan solusinya, tapi nanti akan menemukan persamaannya. Ya. Nah, kita lihat ya contoh di bawah. Nah, misalnya kita lihat nih contoh matriks echelon baris. Ya, matriks echelon baris. Nah, di sini ada matriks lengkap. Kalau ini sebenarnya matriks echelon baris. Ya. Nah, artinya di sini yang poin 4 ini nggak terpenuhi. Karena di sini kan yang lain 0. Di sini nggak terpenuhi. Nah, seperti ini misalnya A satu terpenuhi satu utama. Nah, di sini 0, 0. Di sini ada suatu nilai. Nah, ini disebut sebagai matriks echelon baris. B hasilnya seperti ini, C seperti ini. Dari contoh di atas terlihat bahwa entry di bawah satu utama selalu 0. Nah, di bawah 1 selalu 0 ya. 1, 0, 1, 0, 1. Semua ini. Nah, tapi kita lihat nih ya, yang B kita lihat ya. Oh, sebentar, sebelum ke B, coba kita lihat sini, lihat pembahasan di sini. Untuk mendapatkan solusi dari matriks echelon baris dilakukan substitusi mundur. Sebagai contoh akan digunakan matriks lengkap A. Nah, yang ini matriks lengkap A. Langkah pertama, kembalikan matriks lengkap menjadi sistem persamaan linear. Jadi kita kembalikan x1 plus 2x2 plus 5x3 sama dengan 2. Kok 0 nggak? 0 nggak usah ditulis ya. Jadi kalau ada sebenarnya 0x4, tapi kan 0 ya. 0 ya berarti dihilangkan. Ya, x1, 2x2, 5x3, 2. Kemudian yang satu di sini x2 berarti ini x2, x1-nya nggak ada. Min x3 plus setengah x4. Ya, sama dengan 1. Kemudian di sini x4 aja, x4 sama dengan minus 2. Nah, kita udah tahu x4-nya nih. Berarti kan sebenarnya kita bisa masukkan ini ke sini ya.
atasnya ini. Jadi dengan memindahkan semua unknown ya, tak utama yang tidak bersesuaian dengan satu utama ke ruas kanan didapatkan ya. Jadi X4 di sini. Nah, jadi ini supaya ini kita pindahkan semua di sini. Ini dipindahkan ke ruas kanan, pindahkan ke ruas kanan ya. X1 sama dengan 2 min 2X2 min 5X3. Kemudian X2 ini pindahkan kanan ya. 1 plus, nah ini kan X3 jadi plus X3 min setengah X4 ya. Nah, X4 sama dengan plus 2. Nah, kemudian kalau kalian substitusi X4 ke persamaan kedua, ini masuk ke persamaan kedua di sini. Ini kan ada X4. Nah, berarti masukin aja sini minus 2 ya. Maka dapat X2 sama dengan 2 plus X3. Ya. Jadi ini kan dimasukkan ya. Berarti ini jadi 1 ya. Jadi 1 tambah 1 2. Dengan substitusi X2 ke persamaan pertama didapat X1 sama dengan 2 min 2 kali 2 plus X3 min 5X3. Dapatlah satu nilai minus 2 kurangi min 7X3. Ya, terlihat sampai tahap ini X3 menjadi angka bebas bernilai sembarang real. Artinya ini maksudnya adalah kita tidak langsung menemukan nilai konstan ya untuk X1 X2, tapi dia menemukan bisa nilainya sebenarnya bisa banyak kemungkinan. Maka sebutnya bernilai sembarang real. Ya. Maka dapat digantikan dengan parameter ya, sehingga solusi matrik lengkapnya adalah ya, T elemen dari R ya. Nah, ini dibaca dalam bentuk model matematik. T elemen dari nilai R di sini ya. R di sini maksudnya ya, ini persamaan di sini. X1 sama dengan min 2 min 7T. Nah, 7T ya. Real ini real ya. XT adalah elemen dari bilangan real ya, elemen bilangan real. X1 sama dengan 2 min 7T. 7T jadi ini X2-nya diganti X3-nya ya. Maaf, ini X3-nya diganti dengan 7T ya, diganti dengan T. X2 sama dengan 2 plus T. Di sini X2 kan 2 plus X3 ya. X2-nya. Ini X1-nya adalah ini, X3 juga. Nah, X3 ini diganti dengan T ya, sehingga didapat X2-nya adalah 2 plus T dan X3-nya sama dengan T dan X4-nya sama dengan minus 2. Nah, ini udah solusinya ini. Ya. Artinya nilai ini berapa? Ya ini bisa bilangan real. Anda bisa masuk ke satu nilai berapapun gitu ya. Sembarang sini. Ini satu solusi ya. Jadi solusinya kalau tadi contoh di atas langsung kita menemukan nilai konstannya, kalau di sini membentuk selalu menjadi satu persamaan lagi. Ya satu persamaan lagi yaitu solusi akhirnya gitu ya. Oke, sekarang kita di sini lihat ada contoh matrik ekselon baris tereduksi. Ya. Kita lihat yang matrik lengkap E. Ya sebenarnya yang tereduksi ini ya. Ya ini mungkin perlu diubah supaya bisa tereduksi. Nah, tapi kita perhatikan yang E. Mungkin ada juga menemukan nanti model matrik seperti ini. Bawahnya 00 semua ini. Bawahnya 00 semua ya. Ini juga bawahnya 00 semua. Apa bedanya di sini? Nah, bedanya kita lihat di sini yang E dengan bandingkan dengan G. Matrik lengkap E pada baris keempat jika dikembalikan ke bentuk persamaan linear didapat 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan minus 15. Nah, nggak mungkin kan ya? Suatu bilangan 0 tambah 0 tambah 0 adalah sama dengan minus 15. Ya. Jelas terlihat bahwa persamaan ini demikian tidak mungkin terjadi, ya nggak mungkin gitu ya. Semua 0 tiba-tiba menjadi satu angka. Karena itu berapapun nilai kita pilih untuk X1, X2 sendiri tidak akan terpenuhi. Karena itu di sini maka dikatakan bentuk seperti ini. SPL yang seperti ini adalah yang tidak punya solusi. Jadi kalau Anda melihat SPL-nya ini, cari solusinya. Sebenarnya ada jangan tidak perlu langsung kerjakan karena ini ada satu yang tidak mungkin. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini mungkin ya. 0, 0, 0, ya prosesnya 0. Bisa. Ya. Kalau ini bisa mungkin aja. Ya, bisa mungkin. Ini kan hasilnya ya. Ini juga bisa. Ya, jadi kalau kasusnya seperti ini kita dikatakan SML demikian tidak punya solusi atau tak konsisten. Jadi kalau punya solusi kita sebut konsisten, kalau tidak punya solusi disebut tak konsisten. Untuk memudahkan pencarian solusi,
Matrik lengkap diubah minimal menjadi matrik eselon baris. Jadi untuk mencari solusinya, ya solusi tadi angkanawannya, matrik lengkap diubah minimal menjadi matrik eselon baris atau matrik eselon baris terreduksi. Untuk mengubah matrik lengkap tersebut diperlukan operasi yang tidak mengubah solusi dari SPL. Jadi dibuat suatu solusi yang tidak akan mengubah solusi dari SPL, yaitu operasi namanya operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer ini ada tiga kemungkinan yang bisa kita pilih, ya, yang kita bisa lakukan, yaitu apa? Pertama, mengalihkan satu baris dengan konstanta tak nol. Nanti kita lihat nih, coba aja ya. Mengalihkan satu baris dengan konstanta tak nol, menukar tempat dua baris, ya, dua baris ditukar, menjumlahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain. Ya, ini disebut namanya operasi baris elementer, jadi OB, ya. OB atau operasi baris elementer. Jadi nanti kita ada lihat di sini istilah ini dikerjakan dengan OB yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 1 dan nomor 3 atau 2 dan 3. Jadi bisa sekaligus tiga-tiganya, bisa salah satu, bisa dua. Metode pengubahan pencarian solusi SPL dengan nama disebutnya eliminasi Gauss. Nah, inilah disebut namanya eliminasi Gauss, ya, jika matrik lengkap diubah menjadi matrik eselon baris dan dilakukan substitusi mundur atau eliminasi Gauss-Jordan jika matrik lengkap diubah menjadi matrik eselon baris terreduksi. Ya, jadi dari misalnya ini bentuknya matrik eselon baris. Nah, kemudian mau kita ubah jadi matrik eselon baris terreduksi, disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, dan tambah satu lagi ya, dilakukan substitusi mundur. Ya. Jika matrik lengkap, saya ulang, diubah menjadi matrik eselon baris terreduksi dan dilakukan substitusi mundur. Ya, jadi dari matrik eselon baris diubah menjadi matrik eselon baris terreduksi dan dilakukan substitusi mundur. Kita sebut namanya eliminasi Gauss-Jordan. Skema pencarian solusi dapat digambarkan seperti berikut. Ya, jadi sistem persamaan linear, kemudian matrik lengkap, ya. Nah, sistem persamaan linear berarti ini persamaan linear ya. Terus kita ubah jadi matrik lengkap. Nanti jadi matrik lengkap jadi seperti ini, matrik lengkap. Ya. Nah, dengan operasi baris elementer akan bisa menghasilkan matrik eselon baris. Ya. Kemudian dari matrik eselon baris, ya, nanti juga akan dengan operasi baris elementer lagi akan bisa menjadi matrik eselon baris terreduksi. Nah, masing-masing dari matrik eselon baris bisa lakukan substitusi mundur, dapatkan solusi SPL. Ini pun dari matrik eselon baris terreduksi juga substitusi mundur dapat solusi SPL. Nah, ini kita lihat nih contohnya ya, supaya lebih jelas dari tahapan dari sistem persamaan linear mendapatkan solusi dari SPL ini. Ya, jadi kita ketahui sistem persamaan linearnya diubah jadi matrik lengkap dengan operasi baris elementer menjadi matrik eselon baris, dengan operasi baris elementer menjadi matrik eselon baris terreduksi. Kemudian dari masing-masing ini dilakukan substitusi mundur akan dapat solusi SPL. Begitupun dari ini mendapat dengan substitusi mundur dapat solusi SPL. Artinya bisa aja dari sini terus dapat solusi. Atau dua-duanya dilakukan untuk mendapatkan solusi. Ya. Misalnya kita punya nih solusi SPL berikut ya. Nah, ini ada lihat agak panjang ya, ini sampai X5 ya. Angka sampai X5 nih. 2X1 plus X2 min X3 plus X4 plus 3X5 sampai dengan 2. Ya, tentunya kalau udah persamaan seperti ini. Nah, ini ada lihat ini ada berapa nih? Ada angka ada sampai 5 ya. Tapi barisnya hanya ada 4. Otomatis kalau barisnya 4 ini sebenarnya solusinya tidak akan langsung menemukan satu nilai. Tapi akan dapat disederhanakan menjadi suatu bentuk persamaan yang bisa nanti ditemukan nilai sebarang real. Jadi kalau ini akan ditemukan satu nilai tapi nilai sebarang real. Ya. Karena kenapa? Kalau ini kan ada 5 ya. Ini harusnya barisnya juga kurang satu lagi. Ya, tapi misalnya soalnya adalah barisnya hanya 4. Gitu ya. Nah, tentunya kita tetap bisa mendapatkan, tapi nanti akan ketemu sebarang bilangan real. Ya, tadi sebarang bilangan real yang tadi sempat saya sebutkan ya, contohnya di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi T adalah elemen dari real. Jadi solusinya adalah tidak langsung menemukan angkanya, tapi menjadi satu persamaan. X1-nya persamanya, X2 persamaannya ini, X3-nya ini, X4-nya ini. Oke, sekarang kita lihat ya pekerjaannya. Nah, ini kita ubah menjadi matrik lengkap, menjadi seperti ini.
Ya, jadi 2, 1, min 1, 1, 3, ya. Jadi semua ini paling lengkap ya di atas sama dengan 2. 3, 2, 1. Nah, artinya di sini yang kosong bagaimana? Yang kosong jadi 0. Ya, yang ada nilainya koefisiennya masuk ke sini. Ini konstantnya di sini. Nah, ini kita masukkan di sini ada, berarti ini ada 5 kolom, ada 4 baris. Nah, sekarang langkah pertama apa? Langkah pertama, nah ini kita kembali ke sini. Ya, udah jadi matrik lengkap ini berarti. Nah, sekarang berarti buatlah menjadi matrik echelon baris. Dengan apa? Operasi baris elementer. Nah, matrik echelon baris itu apa tadi di sini? Nah, ini matrik operasi baris elementer ya ini. Kita lakukan salah satu langkah di sini atau 2 langkah di sini atau 3-tiganya untuk mendapatkan pertama adalah matrik echelon baris. Ya, nah, matrik echelon baris apa? Yang ini tadi. Atasnya. Nah, ini. Pada setiap baris, entry tak 0 yang pertama adalah 1. Nah, 1 disebut satu utama. Jadi kita harus membentuk menjadi satu utama. Oke, balik ke sini jadi satu utama. Nah, ini kan seperti ini. Berarti apa? Ini kita ubah jadi 1. Bagaimana mengubah ini jadi 1? Nah, pilih langkah-langkah yang di sini. Ya, nah sekarang di sini 3 ini operasi baris elementer Anda pilih. Nah, sekarang misalnya di sini apa? B2 dikurangi B1. Nah, baris kedua dikurangi baris ke-1. Ya, nah di sini kan di sini ada mengalikan satu baris yang konstanta 0, menukar tempat 2 baris, menjumlahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain. Nah, menjumlahkan. Ya, menjumlahkan ya. Nah, ini dengan cara berarti ini menjumlahkan ini. Entry baris 1 kolom 1 harus 1. Ini harus 1 di bawah 1. Jika dilakukan OB yang ketiga, yaitu antara baris pertama B1 dan kedua. Nah, B2 kurangi B1. 3 dikurangi 2, 1. Nah, dapat 1. Yang di sini nggak berubah. Karena kita fokus yang pertama nih. Ya, jadi supaya nanti Anda nggak bingung. Ya, nanti kalau ada baca lagi. Jadi kita sekarang yang pertama ini. B2 dikurangi B1. Berarti 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 1, 1. 1 dikurangi 1. Nah, 1 kurangi 1 kan berarti 1 plus 1. Berarti 2. Min 1 kurangi 1. Nah, berarti min 2. Min 1 kurangi 1. Udah min 2 kurangi 3. Berarti min 5. 0 dikurangi 2. Minus 2. Nah, dapat yang pertama nih. Udah satu utama nih. Sekarang berikutnya adalah ini berarti operasi baris elementer yang pertama. Nah, sekarang kita lakukan lagi OB lagi atau operasi baris elementer lagi untuk di bawah satu utama harus 0. Nah, berarti di sini itu harus 0. Ini kan 3 nih. Kita harus buat ini. Bagaimana ini buat jadi 0? Maka untuk buat ini jadi 0 adalah baris kedua ya dan baris ketiga. Jadi B2 kurangi ya B2 kurangi 3B1. Ya, nah, berarti ini 3 dikurangi 3 kali 1, berarti kan 3 kurangi 3 apa? 0 ya. Nah, berarti apa? Ini juga dilakukan sama semua berarti. Ya, 2 dikurangi 3 kali ini, 1 dikurangi 3 kali ini, min 1 dikurangi 3 kali ini, dan seterusnya. Ya, sehingga dapat ini nilainya ini. Nah, kemudian kita secara bersama juga bisa melakukan untuk yang lain sekaligus gitu ya. Boleh ada melakukan sekaligus yang lain. Ada ini melakukan kerjakan di sini. Kemudian yang ini B4 dikurangi 2B1. Jadi ini dan ini. Sehingga didapat B4 berarti ini kurangi 2B1. Nah, maka bisa 0. Artinya kan di sini udah satu utama. Udah pasti di sini kejar supaya 0 semua. Ini kan udah 0. Sekalian aja kita kerjakan supaya ini juga 0. Jadi kita kerjakan sekaligus supaya ini akhirnya bisa 0 semua di sini. Ya, nah, sehingga di sini B4 kurangi 2B1. Nah, didapat jadi berarti ini 2 dikurangi 2 kali 1. Kemudian 0 dikurangi 2 kali 1. Nah, 2 dikurangi 2 kali 2 dan seterusnya. Sehingga dapatlah ini. Ya, nah ini dapat ini. Jadi yang di sini makanya Anda lihat di sini jadi berubah di angkanya di sini dan di sini. Sudah 0. Nah, ini harus dibuat jadi satu utama. Ini udah min 1. Ya udah kita kalikan minus saja. Nah, berarti dikalikan minus semua. Maka ini menjadi
0, 1, 5, ya, min 5, min 13 sama min 6. Ya sudah ya, udah 1. Berarti apa berikutnya? Kita buat ini sekarang. Ini jadi harus 0. Nah, di sini caranya kita pilih apa di sini? B3 dikurangi 3B2. B3 dikurangi B3B2, kemudian sekaligus juga kita kerjakan B4 tambah 2B2. Nah, mungkin jadi pertanyaan ya. Ada pertanyaan bagaimana kita bisa memilih ya untuk menggunakan bahwa ini dikurangi ini dikurangi ini. Nah, ini sebenarnya poinnya adalah bebas ya. Tapi bebas maksudnya di sini adalah Anda cari yang penting bagaimana bisa mendapatkan bahwa ini satu tambah bahwa itu harus 0. Jadi yang poin yang dikejar adalah ini bisa jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 0 gitu ya. Jadi bisa jadi kalau Anda mencoba lagi dengan saya coba dengan cara lain boleh. Yang penting bagaimana bahwa cara yang Anda lakukan itu tetap memenuhi metode yang ini, 3 ini, ya artinya jangan menggunakan di luar metode ini. Karena kalau Anda menggunakan luar 3 teknik ini ya nanti akan terjadi kesalahan ya. Setiap persamaan linear yang ditemukan nanti bisa jadi salah. Ya, kita menggunakan 3 ini ya. Nah, mungkin untuk paham supaya paham kalaupun mengulang ikuti dulu lah coba langkah ini biar paham gitu ya. Jadi prinsipnya di sini 1 tambah, ini 1 tambah bawahnya 0 ya. Nah, di sini pun nanti kalau dipuji 1 tambah ini juga harus 0 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini jadi seperti ini, B3 kurangi 3B2, kemudian B4 plus 2B2. Nah, sehingga di sini, jadi artinya sebenarnya kita cari ya, kayak di sini. Nah, di sini kan kalau 1 tambah harus 0, gimana caranya ya? Oh ini 3, 1, oh ya udah ini kalau kali 3, pasti ini 0, ya sudah. Ya otomatis yang lain ikutin, yang lain gimana? Ya kita yang penting di sini yang di poin dikejar, jangan kalau ini gimana ya? Jangan seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti Anda akan bingung sendiri mengerjakan menggunakan eliminasi kaos sendiri. Jadi di sini 0. Kemudian yang B4 plus 2B2 ini sekalian aja di sini ya. Jadi bagaimana juga semua ini 0 gitu ya, maksudnya di sini. Ya, sehingga didapatlah 2 0 di sini. Nah, maka ini jadi 0 0. Artinya udah 1 tambah kan? Nah, sekarang berikutnya di sini karena E3 baris ketiga, ya baris 3, kolom 3, dan baris keempat, kolom keempat. Nah, ini memang kita kadang-kadang juga harus jeli gitu ya. Dalam mengerjakan supaya apa? Karena eliminasi Gauss ini kalau ada tidak jeli bisa panjang sekali ya. Nah, jadi mungkin bisa ketemu tapi jadi cukup panjang mengerjakannya, tapi sebenarnya seperti di sini ya. Diperhatikan baris ketiga kolom 3 dan baris keempat kolom 3 berkelipatan. Nah, ini udah kelipatan nih. Nah, udah kelipatan sudah tukar saja. Ditukar saja jadinya. B4 dan B3 tukar. Jadi ini jadi ke atas, ini jadi ke bawah. Nah, bisa seperti itu ya. Otomatis ya pindah semua ya. Yang baris 3 dipindah semua, yang baris 4 pindah semua. Nah, setelah pindah semua apa? Di sini B4 tambah 2B3. Nah, jadi B4 tambah 2B3 ini kelipatan kan? Nah, otomatis kalau di sini dilakukan, ini jadi 0. Ya, ini jadi 0, ini pasti 8 ya. Jadi kerjakan kan yang keempat ini ya. Jadi kalau misalnya mau dikerjakan aja baris mana dulu, sebenarnya bebas ya, tapi poinnya adalah lebih berurutan gitu ya. Jadi boleh saja dengan strategi seperti ini. Yang penting bagaimana bisa lebih mudah gitu ya. Nah, sehingga di sini 0. Nah, di sini 0. Kemudian dari sini ini juga sama. Jadi kan kalau tadi itu ini jadi 1-1, ini sebenarnya juga nanti diusahakan ini bisa kalau bisa ini jadi 0 nih. Yang bawah ini jadi 0, yang atas ini jadi 0 ya. Nah, digunakan seperti di sini misalnya B3 tambah 9B4 ya. B3 ini tambah 9B4 ya. Nah, sebenarnya ini jadi 0 ya. Kemudian jadi dicari-cari gitu ya. Kemudian di sini B2 plus 5B4 ya. Jadi B2 dengan 5B4 ya, ini kan 1 ya. B4-nya 5 ini jadi 0. Kemudian B1 tambah 2B4 ya. B1 tambah 2B4 ya. 2B4 tambah 2 ya. 2 kali B4 ya. Nah, jika ini juga jadi 0. Jadi seperti ini. Kemudian ini supaya jadi 1 dikalikan 1/8 B3. Dapatlah nilainya 1. Nah, udah 1. Nah, terus dikerjakan terus ya sampai ini akhirnya juga dapat 0 nih. Nah, di sini B2 kurang 5 B3, kemudian B1 kurangi 2 B3. Nah, dapat nilainya 0. Kemudian B1 kurangi B2 dapat nilainya seperti ini. Ya, dapat seperti ini. Nah,
Ini ya, karena ini hanya dapat baris, ya. Sedangkan ini ada 5 unknown-nya, maka yang terakhir ini nggak perlu kita kejar jadi 0. Kalau dia sudah 0 ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi sampai di sini sebenarnya Anda lihat di sini ini tidak dikerjakan lagi. Kenapa? Karena ini hanya dapat baris, tapi ada 5 unknown-nya. Maka yang terakhir dibiarkan aja. Nah, tapi sampai di sini dikatakan sudah dapat echelon baris tereduksi. Kenapa? Karena ini murni semua bersama nih. Solusi dapat dengan, nah sekarang solusi apa? Kita kembalikan menjadi sistem persamaan linear dan dilakukan substitusi mundur. Substitusi mundur artinya dari bawah ke atas. Nah ini kita kembalikan jadi seperti ini. Berarti ini yang X1 min 5/8 ya, X1 min 5/8 X5 sama dengan minus 127/8. Ya. Kemudian yang X2 ini kenapa X2? Karena ini 1 ya. Jadi ini X1, X2, X3, X4. Jadi X5 semua ini. Ya, ini konstantanya semua. Sehingga jadi seperti ini. Ya, X1, X2 plus 11/8 X5 sama dengan 135/8. X3 sama dengan 87/8 X5 minus 8/8. X4 min 8 X5 sama dengan min 7. Ya. Nah, seperti ini maka X5 dapat bernilai sebarang bilangan. Bilangan real ya, sebarang bilangan real. Jadi kayak tadi. Maka dapat diganti dengan parameter bilangan real, misalnya T. Kita ganti X5 dengan T. Sehingga solusinya adalah T elemen dari R dengan X1 min 127/8 plus 5/8 T. X2-nya adalah 135/8 ya. Nah, jadi ini X1-nya ini dipindah ke ruas kanal, terus X5 ini ganti T semua. Ya. Kemudian ini X3-nya, kemudian ini X4-nya, dan ini X5-nya. Ya, X5-nya sama dengan T. Ya, nah ini yang disebut namanya evaluasi Gauss. Oke, satu lagi persamaan ya. Jadi kalau ada pertanyaan sekaligus saja di sini ya. Nah, di sini ada kita namanya ada berikutnya sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear yang semua suku konstannya 0. Ya, sehingga bentuk umum SPL homogen adalah sebagai berikut seperti ini. Karena semua suku konstan 0, nah ini kalau ini konstannya 0 nih. Jadi kalau ada namanya sistem persamaan linear homogen, konstannya itu 0. Maka dilakukan operasi baris elementer tetap saja suku konstannya 0. Ya, karena itu materi lengkap SPL homogen sering disikat tanpa memasukkan kolom suku konstan. Jadi kalau udah seperti ini, dibuat jadi materi lengkapnya tanpa memasukkan konstannya. Hanya memasukkan koefisiennya. Mas Rodi mungkin siapnya kurang bagus ya. Sering keluarkan seperti itu. SPL homogen selalu konsisten ya. SPL homogen selalu konsisten, minimal mempunyai solusi 0. Yaitu X2 sama dengan X3 sama dengan K sama dengan XS sama dengan 0. Disebut sebagai solusi trivial. Jika terdapat solusi lain disebut solusi tak trivial. Jadi kalau dia dapat solusi ada 0, kita nyebutnya sebagai solusi trivial. Tapi kalau ada solusi lain selain 0, maka solusi tak trivial. Nah ini juga sama, tentukan solusi SPL homogen berikut. Nah tadi cara evaluasi Gauss kita buat, kita masukkan, tapi ini karena ini 0 nggak usah dimasukkan. Nah ini sama kita cari, ini kita buat jadi 1, ini kita buat jadi 0 di sini. Ya. Karena ini ada X1, X2, X3, X4, ya ada 4 persamaan dan 4 baris, berarti nanti semuanya. Berarti 1, 1, 1, 1. Ini 0 semua, ini 0 semua kita buat. Ya, sehingga nanti kalau ada mengerjakan di sini, ya lihat di sini dia jadi nah ini jadi seperti ini ya rupanya ya. Nah, bisa jadi seperti ini nih. Ya, dapat seperti ini. Ya, artinya ini juga tetap benar ya, tetap benar. Ini 0, 0, 0, 0 tetap benar. Ya, sehingga solusi SPL-nya nanti jadi seperti ini. X1 sama dengan minus X2, X3 sama dengan minus X4. Nah, ini kalau dia artinya ini nilainya bisa berapapun. Kalau X1-nya 5, ini juga berarti kalau ini 5 berarti ini sama dengan min supaya X1 sama dengan min X2 gitu ya. Nah, bisa masukin kalau ininya 5 berarti ini min 5. Min 5 berarti sama gitu ya. Kalau X3-nya di sini misalnya 4, di sini berarti X4-nya min 4. Min 4, min, jadi hasilnya bisa 4. Nah, ini juga sama.
bisa diganti dengan parameter T. Ya, jadi X1-nya sama dengan minus T, X2-nya T, X3-nya minus S, X4-nya S ya. Jadi ada di sini diganti T dan S ya. Ganti T dan S untuk bilangan realnya karena ada dua. T dan S. Nah, ini sebenarnya solusi homogen. Jadi kalau ininya 0, konstannya 0 disebut homogen. Jadi sistem persamaan linear homogen selalu punya solusi tak trivial. Ya, jadi bentuk homogen gini tidak akan menemukan solusi trivial. Dia akan menemukan solusinya tidak trivial. Ya, solusinya tidak nol. Ya, untuk sistem bentuk persamaan linear yang